Total Physical Response. Total Physical Response atau TPR adalah metode pembelajaran bahasa yang membangun koordinasi antara ucapan dan tindakan. TPR ini dicetuskan oleh Dr. James J. Asher. Karakteristik Total Physical Response. Mari kita lihat video berikut. Hal yang paling menonjol dalam aktivitas kelas yang menggunakan metode pembelajaran Total Physical Response adalah pada bentuk latihan-latihan kalimat perintah. Latihan-latihan tersebut secara khusus dilengkapi untuk tindakan-tindakan fisik dan aktivitas siswa. Dalam hal ini, siswa sebagai peran utama dan menjadi seorang pendengar. Mereka mendengarkan dengan seksama perintah-perintah yang diucapkan oleh guru dan merespon dengan aktivitas fisik. Siswa harus memberikan respon baik secara individual maupun secara bersama-sama. Strategi dari Total Physical Response yaitu siswa mendengarkan perintah dalam bahasa asing dan dengan segera diikuti dengan aktivitas fisik. Penerapan Total Physical Response. Total Physical Response dapat digunakan untuk belajar dan berlatih begitu banyak hal seperti A. Kosakata yang berhubungan dengan berbagai tindakan, contohnya senyum, memukul, sakit kepala. B. Materi grammar. C. Kelas bahasa. D. Kalimat perintah atau instruksi, contohnya berdiri, tutup matamu. Dan E. Bercerita. Kelebihan dan kekurangan dari Total Physical Response. Kelebihan dari Total Physical Response. Yang pertama, sangat menyenangkan. Siswa akan merasa senang dan metode ini bisa menjadi penggerak yang nyata di dalam kelas. Yang kedua, sangat mengesankan karena TPR membantu siswa untuk mengenal ungkapan-ungkapan dan kata-kata. Yang ketiga, baik untuk kinestetik siswa yang diperlukan untuk menjadi aktif di dalam kelas. Yang keempat, dapat digunakan baik di dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Dalam hal ini tidak menjadi masalah seberapa banyak siswa yang kita miliki. Sepanjang kita mempersiapkan untuk menjadi pemimpin, siswa akan mengikuti. Kelima, dengan aktivitas fisik akan mendapatkan makna yang menyeluruh secara efektif sehingga semua siswa mampu memahami dan menerapkan target bahasa. Keenam, sangat efektif bagi remaja dan anak-anak. Kekurangan Total Physical Response. Yang pertama, siswa yang tidak terbiasa melakukan tindakan tertentu akan merasa malu melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, TPR hanya benar-benar cocok untuk tingkat pemula. Yang ketiga, TPR harus dikombinasikan dengan yang lainnya karena membutuhkan banyak energi, sehingga siswa tidak merasa lelah belajar bahasa. Yang keempat, ketika seorang guru menggunakan TPR dalam pelajaran mereka akan mengalami kesulitan mengajarkan kosakata abstrak atau ekspresi. Sebagai solusi, guru dapat menuliskan kata pada kartu dengan gambar jika ada. Metode Silent Way. Metode pembelajaran Silent Way yaitu metode pembelajaran di mana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Guru menciptakan suasana lingkungan yang mendorong peserta didik untuk mencoba-coba dan memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran. Karakteristik Silent Way. Yang pertama, pelajar diberi kesempatan untuk menyimak atau memahami penyajian dari pembelajaran bahasa. Kedua, metode ini digunakan untuk memperbaiki, mengkoordinasi, dan mengontrol. Ketiga, menyampaikan materi yang dipelajari secara lisan tetapi dibimbing dan dikoreksi. Keempat, menentukan kosakata. Kelima,
pendidik harus membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi jika teman-temannya tidak membenarkan mereka. Penggunaan Silent Way. Penggunaan metode Silent Way, guru menggunakan tongkat warna-warni yang telah disediakan untuk memikat para pelajar berbicara dengan bahasa asing yang sedang dipelajari. Lalu, guru mengangkat tongkat dan berkata, misalnya, Hazihil aso hamro'u. Setelah itu, guru mengangkat tongkat lain yang berlainan warna. Misalnya, Hazihil aso zarko'u. Setelah itu, guru meminta salah seorang pelajar untuk maju ke depan dan menunjukkan balok lain. Misalnya, Hazal aso khadra'u. Lalu pelajar itu mengatakan, Hazihil aso khadra'u. Setelah itu, pelajar tersebut diminta untuk melakukan dan mengatakan hal yang sama kepada temannya yang lain, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, para pelajar terangsang untuk membuat kalimat lengkap secara lisan dengan kata-kata yang telah mereka kuasai sebelumnya. Kelebihan metode Silent Way. Yang pertama, kelas menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini. Kedua, respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru dan tanpa pemberian contoh berulang. Ketiga, melatih peserta didik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan secara tepat dengan cara membuat analogi-analogi sendiri. Keempat, dapat membantu fungsi memori siswa itu sendiri. Kekurangan metode Silent Way. Yang pertama, dipandang tidak praktis di ruangan kelas karena siswa membutuhkan dan menginginkan masukan yang lebih banyak dari guru. Kedua, pada konsep dasarnya, Silent Way memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menentukan pilihan-pilihan dalam situasi-situasi yang disajikan termasuk dalam konstruksi kalimat. Cara ini memberikan kesan bahwa pelajar dapat menguasai situasi belajar. Namun dalam kenyataannya, gurulah yang menguasai materi dan jalan pengajarannya di dalam kelas. Jadi sebenarnya proses belajar mengajar masih berpusat kepada guru. Metode belajar konseling. Metode belajar konseling merupakan suatu metode yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa dengan menekankan peran seorang guru sebagai konselor dan siswa sebagai klien. Sehingga dengan fungsi ini, dalam pembelajaran hendaknya guru mampu membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan yang dia inginkan. Karakteristik belajar konseling. Karakteristik metode belajar konseling. Yang pertama, pelajar disebut sebagai klien dan guru sebagai konselor. Kedua, hubungan saling percaya dan membantu merupakan hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Ketiga, pelajar atau klien diperbolehkan untuk menggunakan bahasa asli mereka yang kemudian penerjemahan ke dalam bahasa target akan dibantu oleh guru atau konselor untuk kemudian dipraktekkan. Keempat, pelajar menggunakan bahasa target secara bebas tanpa penerjemahan ketika mereka merasa cukup yakin untuk melakukannya. Kelima, kalimat-kalimat yang dihasilkan oleh pelajar dalam bahasa target direkam untuk kemudian diperdengarkan. Hasil tersebut juga dicatat dengan menggunakan padanan kata dalam bahasa asli untuk menjadi rujukan bagi pelajar. Keenam, pelajar didorong untuk tidak hanya mengungkapkan apa yang mereka pikirkan atau pahami tentang bahasa, akan tetapi juga tentang apa yang mereka pikirkan terkait dengan proses belajar, sehingga guru bisa mengungkapkan rasa empati dan mengerti terhadap para pelajar. Penggunaan metode belajar konseling. Adapun langkah-langkah penggunaan metode belajar konseling seperti yang dijelaskan dalam buku Asep Hermawan ialah yang pertama, pendahuluan, yaitu guru menyiapkan peralatan yang akan digunakan seperti perekam suara atau tape recorder.
Kemudian guru membagi para pelajar ke dalam kelompok-kelompok kecil agar pembelajaran lebih efektif. Kedua, guru memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menentukan topik yang ingin mereka bahas. Setelah melakukan persiapan, mereka diminta untuk merekam suara mereka secara bergiliran. Setelah selesai, rekaman tersebut diperdengarkan kembali kepada pelajar agar mereka bisa mendengarkan secara jelas. Keempat, sesudah diperdengarkan, guru memberikan kesempatan kepada pelajar untuk melakukan pembetulan jika diperlukan. Kelima, pada pertemuan berikutnya, rekaman tersebut diperdengarkan kembali dan pelajar diminta untuk menulis transkripsi rekaman tersebut bersama-sama. Kemudian dibaca oleh guru. Selanjutnya, guru bisa menentukan struktur bahasa yang harus dipelajari ulang. Keenam, dalam mempelajari struktur bahasa tersebut, guru bisa meminta pelajar untuk mengubah bentuk kalimat yang telah ia buat ke dalam kalimat lain atau memberikan kosakata yang dibutuhkan oleh pelajar. Ketujuh, pada akhir pembelajaran guru bisa meminta pelajar untuk mempraktekkan struktur bahasa secara bebas untuk memantapkan penguasaan bahasa target. Kelebihan dan kekurangan metode belajar konseling. Kelebihan dari metode belajar konseling adalah pembelajaran dilakukan dengan learning by doing, di mana siswa harus aktif berkomunikasi dengan pelajar lainnya sehingga mampu meningkatkan kemampuan berbahasa mereka secara bertahap. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah tidak bisa dipraktekkan pada kelas besar karena proses pembelajaran dengan metode ini melibatkan pengawasan yang cukup besar pula. Selain itu, dengan banyaknya tema yang muncul dalam proses pembelajaran ini menyebabkan bahwa pembelajaran dengan metode ini tidak cocok dilakukan di sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum yang baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.